Shalom Pitorikis, apa kabar hari ini? Lause berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, Lause undang anak-anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan yel-yel kita ya dengan serentak. Lause hitung ya, 1, 2, 3. Pitorikis, yes, yes, yes. Pitorikis, Yesus, yes. Sekali lagi ya, dengan semangat ya. 1, 2, 3. Pitorikis, yes, yes, yes. Pitorikis, Yesus, yes. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu menyertai dan menemani kita. Oleh karena itu, janganlah kita sedih dan janganlah kita susah. Mari kita bersukacita bersama. Kita nyanyikan pujian halo, halo, hello, hello, ola, ola. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Anak-anak, baiklah sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lause undang anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dengan sukacita memuji Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat anak-anak? Mari kita berolahraga dulu ya. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Hai anak-anak Victory Kids. Wah, sepertinya semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dulu. Mari kita berdoa, tapi Lausa akan memimpin kita di dalam doa dan kita mau nyanyikan dulu lagunya, lagu sebelum berdoa. Semuanya boleh ikuti Lausa Tika ya, oke? 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Mari kita berdoa. Sekarang kita akan berdoa, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami setiap anak-anak Victory Kids mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengerti cerita firman yang akan disampaikan agar kami bisa melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami juga walaupun secara online untuk bisa duduk dan dengar-dengaran dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids, sebelum Lause menceritakan tentang cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama lihat dulu gambar yang ada di sebelah Lause. Gambar kalender. Loh, Lause kok gambar kalender? Coba Lause tanya, kalau anak-anak disuruh lihat kalender, warna apa yang anak-anak sukai dari warna tanggalnya? Biasanya warna merah. Selain hari Minggu, kita akan cari kalender yang tanggalnya warna merah. Kenapa? Karena biasanya adalah hari libur. Kalau sudah libur, kita nggak ke sekolah, waktunya belajar tidak ada, atau mami papi juga libur di tempat kerja, jadi bisa family time sama mami papi, ya kan? Nah, Lause juga kalau biasanya disuruh lihat tanggal nih, Lause juga akan cari yang mana ya yang warna merah di kalender ya, biar bisa kalau libur bisa pergi kemana atau mungkin tidurnya lebih lama, ya kan? Nah, kalau sudah waktunya libur, biasanya anak-anak tetap buka buku untuk belajar enggak? No Lause, biasanya enggak Lause, kalau sudah yang namanya libur Lause, berarti kan enggak ke sekolah, enggak ada jadwal untuk belajar Lause. Biasanya yang kami lakukan ngapain ya? Anak-anak ngapain ya? Apakah seperti yang ada di gambar ini? Pergi liburan bersama keluarga ke tempat yang terbuka, karena kan sekarang lagi di tengah pandemi corona, jadi kalaupun kita pergi, dari rumah kita akan pergi ke ruangan terbuka dan yang sedikit orangnya ya kan. Atau kalau anak-anak gak pergi liburan di hari libur itu, atau anak-anak waktunya untuk bangun terlambat. Hore! Karena Lause kalau hari sekolah biasanya aku harus cepat bangun pagi-pagi Lause. Karena nanti mau cepat ke sekolah supaya nggak terlambat. Tapi kalau libur bisa waktunya tidur lama-lama Lause. Nah, jadi banyak yang pengen kita lakukan selama hari libur. Tapi yang paling kita tidak lakukan adalah tidak ada waktunya untuk belajar Lause. Gak ada cerita untuk belajar ya Lause, cerita tugas karena itu adalah hari-hari yang ditunggu Lause. Waktunya untuk libur dari pembelajaran di sekolah.
Tapi ada beberapa kegiatan yang tetap harus kita lakukan walaupun itu libur sekolah, walaupun tidak ada yang namanya pembelajaran. Apa itu? Contohnya makan, itu kan kegiatan. Anak-anak kalau libur apakah jadi nggak makan? Tetap makan kan? Apalagi ya? Mandi. Masa karena sudah libur anak-anak jadi nggak mandi? Tetap mandi kan? Apalagi ya Lause yang tetap dilakukan walaupun itu hari libur. Nah, berbuat baik. Tetap berbuat baik mau itu libur sekolah, mau itu hari Senin, Selasa, hari Minggu. Tidak ada yang namanya hari libur untuk berbuat baik. Jadi kalau selama anak-anak libur sekolah, anak-anak bilang gak ada pembelajaran di stop, oke. Tapi kalau misalnya berbuat baik, contohnya menolong mama di dapur, misalnya merapikan piring, itu berbuat baik kan? Berarti nggak ada hari libur untuk itu. Oke lah, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya hari liburnya tetap berbuat baik, berbagi makanan atau berbagi mainan dengan adik, anak-anak tetap harus melakukannya, karena itu berbuat baik. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau berbuat baiknya itu menolong adik belajar, nah tadi kan stop belajar Lause. Tapi menolong adik untuk mengerjakan tugasnya itu berbuat baik nggak? Berbuat baik kan? Nah, apakah anak-anak tetap mau melakukannya walaupun itu hari libur? Ingat, tidak ada kata libur loh untuk berbuat baik. Jadi kalau itu belajar membantu adik, berarti anak-anak harus tetap melakukannya. Karena itu tetap namanya berbuat baik. Tapi Lause akan membantu adik belajar. Jadi ada kata belajarnya Lause. Gak apa-apa, karena berbuat baik tidak ada hari liburnya. Seperti di Alkitab juga ada dikatakan di ayat hafalan kita. Coba anak-anak buka juga Alkitabnya. Yang ada di Amsal 3 ayat 27. Lause ulang ya, Amsal 3 ayat 27. Dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi Lause bacakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menahan kebaikan, dan bagi Yesus tidak ada hari libur untuk melakukan kebaikan. Jadi ceritanya anak-anak, waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ke suatu daerah dan murid-muridnya itu sedang mengambil gandum karena mereka lapar. Ya kalau kita lapar berarti kita harus mencari sesuatu yang bisa kita makan kan. Gak mungkin kita tahan-tahan, nanti kita bisa sakit. Seperti itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tapi waktu itu adalah hari Sabat. Anak-anak tahu hari Sabat? Hari Sabat itu adalah waktu untuk beristirahat, tidak melakukan pekerjaan, waktu untuk anak-anak memuji Tuhan. Jadi memang istirahat pergi ke rumah ibadah. Nah kalau kita mungkin bisa dibilang seperti hari Minggu ya, tapi sekarang kan kita masih bisa melakukan pekerjaan lain, tapi harus tetap pergi beribadah. Nah kalau pada waktu itu hari Sabatnya tidak boleh melakukan apapun, hanya pergi ke rumah ibadat. Nah jadi orang-orang lain melihat, tuh lihat murid Yesus, masa mereka mengambil gandum di hari Sabat? Tapi kan mereka lagi lapar. Jadinya Yesus memberitahu kepada mereka kalau bukan tentang melakukan sesuatu itu hari Sabat. Kemudian setelah Yesus sudah memberitahu yang benar tentang hari Sabat kepada orang-orang itu, Yesus pergilah. Yesus pergi ke rumah ibadat, Yesus masuk ke rumah ibadat, dan waktu itu Yesus sedang melihat seseorang yang tangannya lumpuh tidak bisa bergerak. Jadi kalau biasanya tangannya lumpuh tidak bisa bergerak, ini tangan tidak bisa melakukan apa-apa.
Nah, kalau begitu, waktu itu kan orang-orang tahu Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian ada orang yang jahat berkata kepada temannya, dia bilang, coba kita tanya kepada Yesus. Kira-kira kalau kita tanya menyembuhkan orang pada hari Sabat bisa enggak ya? Gitu. Padahal mereka sengaja mau tanya kepada Yesus. Kemudian mereka tanyakan kepada Yesus, Yesus, coba sekarang kan hari Sabat. Di situ ada orang yang lagi lumpuh, yang lagi tangannya nggak bisa bergerak. Bisa nggak menyembuhkan pada hari Sabat? Kemudian Yesus kira-kira jawab apa ya? Yesus berkata kepada orang itu, tidak dijawab ya atau tidak. Tapi Yesus bilang, coba kalau misalnya kamu punya domba, kemudian domba itu jatuh ke jurang dan itu hari Sabat. Kamu tetap membiarkan domba kamu itu jatuh ke jurang atau menolongnya atau mengeluarkannya dari jurang itu? Kata Yesus kepada orang itu. Nah, kalau misalnya domba saja lebih berharga, apalagi manusia? Kata Yesus kepada orang-orang itu, baik itu di hari Sabat anak-anak, tetap kita harus melakukan yang baik. Baik itu menolong orang. Nah, seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus kepada orang itu. Setelah Yesus berkata demikian kepada orang-orang itu, kemudian Yesus memanggil bapak yang tadi tangannya tidak bisa bergerak itu. Kemarilah katanya. Kemudian Yesus langsung seketika itu juga menyembuhkan tangan bapak yang lumpuh itu. Dan pasti bapak itu senang gak? Senang. Siapa kita coba yang lagi sakit tiba-tiba disembuhkan malah sedih? Senang dong ya. Seperti itu juga yang dirasakan oleh bapak itu. Seandainya waktu itu dikatakan hari Sabat, berhenti bekerja. Kemudian Yesus tidak menyembuhkan bapak itu. Kan belum tentu bapak itu akan bisa ketemu lagi dengan Yesus. Ya kan? Jadi ketika dia bertemu dengan Yesus, kenapa Yesus harus libur juga? Nah, Yesus tidak libur dalam berbuat baik walaupun itu hari Sabat, hari untuk berhenti bekerja. Yesus tetap melakukan yang baik. Nah, anak-anak, kalau kita sudah dapat contoh dari Yesus bahwa sekalipun hari libur, tidak ada yang namanya libur untuk berbuat baik. Jadi anak-anak, ketika anak-anak ada hari libur, anak-anak ayo usahakan berbuat baik di rumah. Contohnya menolong mama bekerja di dapur, mencuci piring, atau membersihkan sayur. Atau bahkan ketika adik kamu juga minta tolong untuk mengerjakan tugasnya dan kamu bisa, ayo dibantu adiknya karena itu juga berbuat baik. Atau mungkin berbagi dengan teman dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan yaitu namanya berbuat baik. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa berbuat baik tanpa mengenal hari libur. Mari kita berdoa, semuanya berdoa dengan sikap yang benar, lipat tangannya dan tutup matanya. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diingatkan bahwa kami punya Yesus yang sudah memberikan contoh kepada kami untuk selalu berbuat baik tanpa mengenal hari libur. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak yang kecil ini untuk bisa mengikuti apa yang sudah diberikan contoh Yesus kepada kami, yaitu supaya kami bisa terus berbuat baik kapanpun dan dimanapun tanpa harus mengatakan hari libur, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lause Tika. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening gereja seperti tertera di bawah ini, atau dapat diantarkan ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai 12 siang. Mari kita nyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Karena itu mari kita berdoa, kita lipat tangan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui Mama Papa. Kami bersyukur untuk setiap kebutuhan kami yang Tuhan cukupkan. Dan kami juga bersyukur bahkan untuk persembahan yang bisa kami berikan, itu semua dari Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memberikan, biarlah yang kami berikan ini, persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.